warahmatullahi wabarakatuh. Ada gadis cantik merona, gadis desa anak Pak Ringgo. Perkenalkan, saya Najwa Safana dari SMPN 1 Ponorogo. Dengan bangga, di sini saya akan menginisiasikan sebuah esai saya yang berjudul Dapatkah Para Pelajar Menyelamatkan Bumi? Hujan turun memang sebuah berkah. Akan tetapi, apabila hujan turun terus-menerus, maka akan menimbulkan sebuah musibah. Semua hal yang berlebihan itu tidak baik, sama halnya dengan hujan yang turun. Curah hujan dengan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan bencana, seperti banjir salah satunya. Pada bulan September sampai Oktober kemarin, Kompas mengeluarkan berita tentang adanya peningkatan suhu udara. Pantas saja akhir-akhir ini kita sering merasakan hawa dan suhu yang panas. Dari dua permasalahan tersebut, menurut kalian, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah pemanasan global yang dapat mengakibatkan krisis iklim. Krisis iklim atau perubahan iklim adalah suatu istilah untuk menggambarkan pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan kadar uap air yang ada di muka bumi meningkat sehingga menjadi uap. Data dari BMKG menyatakan bahwa Indonesia di bagian utara dan barat sedang waspada akan potensi curah hujan tinggi dan potensi cuaca ekstrem. Sedangkan Indonesia di bagian selatan sedang waspada akan potensi kekeringan. Kekeringan yang melanda bumi disebabkan karena adanya peningkatan suhu bumi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer berpengaruh dalam meningkatkan suhu rata-rata bumi sekitar 1,1 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, meningkatkan potensi akan gelombang panas, hujan lebat, dan siklon tropis. Di sejumlah wilayah, musim kemarau diprediksi akan berlangsung lebih lama. Peningkatan suhu bumi yang di luar batas wajar tentunya akan mengakibatkan banyak hayati punah karena tidak dapat beradaptasi dengan baik. Apabila hayati punah, maka akan mengganggu kelangsungan ekosistem yang lain. Manusia juga akan kehilangan sumber pendapatan dan sumber makanan. Banyak kasus kelaparan dan ekonomi pun terhambat. Sebagai pelajar, tentunya kita harus membantu mengurangi emisi karbon yang ada di atmosfer. Apabila kalian ditanya bagaimana cara yang efektif untuk mengurangi emisi karbon ini, apakah kalian akan menjawab dengan cara reboisasi? Menurut kalian, apakah reboisasi itu cara yang efektif? Para ilmuwan mengkritik bahwa pohon tidak dapat menghilangkan perubahan iklim sebanyak-banyaknya dan hanya menghambat lajunya saja. Contohnya, apabila hutan lebat dengan pepohonan, otomatis tanah akan tertutup. Dan tanah yang tertutup tersebut akan menyerap lebih banyak panas matahari. Panas matahari tersebut akan terperangkap dan menjadi panas bumi. Kedua, pohon memiliki batasan dalam menyimpan CO2. Bahkan, hutan di Asia Tenggara mengeluarkan lebih banyak karbon daripada menyerapnya. Hutan Amazon pun diprediksi akan menjadi sumber karbon pada tahun 2050. Lalu, bagaimana upaya yang tepat? Beberapa upaya dapat kita lakukan, seperti upaya yang lebih signifikan yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga pohon-pohon yang sudah ada. 2. Mengurangi emisi karbon dengan cara mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. 3. Menjalankan praktik hemat energi, seperti menghemat energi listrik dan sebagainya. Para pelajar tentunya memiliki peran yang besar dalam mewujudkan upaya ini. Bagaimana kita dapat mengajak warga sekolah untuk membuat poster tentang literasi lingkungan? Diharapkan dengan adanya poster literasi lingkungan, masyarakat lebih sadar, lebih peka, dan lebih paham tentang permasalahan lingkungan sekitar mereka. Tentu saja hal tersebut akan dimulai dari diri kita sendiri. Langkah awal yang harus dilakukan para pelajar adalah meningkatkan ilmu pengetahuan ekologi mereka
agar mereka dapat mengembangkan menjadi sebuah literasi lingkungan dan dicontoh masyarakat. Dengan begitu, para pelajar akan mengetahui masalah yang sedang terjadi pada lingkungan sekitar mereka. Penting untuk para pelajar memiliki pemahaman tentang literasi lingkungan sejak dini. Oleh karena itu, disinilah peran orang tua dan guru diperlukan. Sekolah berperan mengadakan pendidikan literasi lingkungan. Dengan begitu diharapkan para siswa akan berpikir kritis tentang lingkungan mereka dan berwawasan luas, serta memiliki pengalaman belajar dengan alam. Karena dengan pengalaman, seseorang akan lebih ahli dalam menangani suatu hal. Menilik dari berbagai masalah tentang krisis iklim ini, banyak sekali hal yang dapat kita perbaiki. Salah satunya adalah pola dan perilaku hidup kita. Dengan mengadakan literasi lingkungan, maka akan lebih banyak masyarakat yang sadar. Krisis iklim bukan lagi sebuah dongeng, akan tetapi sebuah ancaman bagi masa depan kita. Jika kita sebagai pelajar tidak mengingatkan orang lain untuk mencintai bumi, maka siapa lagi? Saya Najwa Safana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.